waktu itu gaya presiden yang seperti itu, merakyat sekali, egaliter sekali, sehingga dia itu terkesan protokolernya longgar. Nah, sampai kemudian berlanjut hubungan kami di ini bolak-balik di istana, banyak sekali cerita yang menarik, dari mulai membawa yang namanya Rizal Ramli. Rizal Ramli dulu masih pakai aktivis, ya masih indef, masih apa gitu, apa lah, saya nggak tahu Ya, betul, indef. lembaga ekonominya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita berdiskusi di channel ini secara terbuka, secara jernih, berimbang, dan aktif. Saya sudah ketemu dengan seorang teman lama, seorang politisi yang banyak pengalaman saya kira, dan saya mau mengajak untuk berbincang-bincang mengenai masa lalu lah, sejarah yang mungkin banyak orang tidak menyaksikan secara langsung, sehingga pernik-pernik romantika itu mungkin bisa digunakan untuk semakin memahami situasi pada saat itu. Nah, inilah yang namanya Pak Aryadi Ahmad. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah, Mas Bambang Sadono, sahabat saya, sahabat lama saya. Saya berkenalan dengan Anda sejak kita masih usia 30-an tahun. Iya, pertama kali ketemu waktu kita ke Jepang kan? Ya, ke Jepang. Dalam kartone program. Ya, jadi Pak Aryadi mohon itu tangannya jangan di depan, itu menutupi kamera. Nah, jadi terima kasih. Ya, okay. Pak Aryadi kalau nggak salah waktu masih muda saya kenal aktif di Pemuda Pancasila ya? Ya, sejarahnya sebelum ke sana itu saya kan sering beraktivitas di kampus kan, di universitas saya di swasta, Universitas Jayabaya. Itu awal saya kenal itu dunia aktivis itu ketika peristiwa Malari disidangkan, Hariban Cerga. Dan memang secara kecil, ketika kecil, talenta itu udah mengarah ke situ, semangat-semangat peduli terhadap lingkungan, gitu, masyarakat-masyarakat yang tertindas, gitu, kita selalu berada pada posisi yang berada di sana, gitu, selalu bersama dengan emosi itu. Ya. Kemudian aktif di Pemuda Pancasila, bagaimana ceritanya? Selesai kuliah dan ketika beraktivitas di resimen mahasiswa, aktivis itu kan dunia yang penuh dengan dinamika waktu itu di era Orde Baru, tekanan luar biasa kepada seluruh aktivis gitu. Akhirnya saya berawal masuk resimen mahasiswa, melakukan metamorfosis karena rasanya enak jadi aktivis yang kemudian berseragam resimen mahasiswa, tapi nggak tahan lama juga karena di sana itu pola resimen kan hampir setengah tentara gitu, dan kadang-kadang kalau di resimen itu lebih galak dari tentaranya sendiri kan, sama dan ketimbang tentara. Dan setelah peristiwa itu dalam perjalanannya saya kembali ke Lampung karena soal kecil waktu itu, ya biasalah di kampus, kehidupan antar geng apa segala macam terjadi gitu. Akhirnya saya masuk ke Pemuda Pancasila, ketemu teman-teman di sana, belajar situ, sampai pada puncak aktivitas itu saya masuk menjadi sekretaris jenderal Pemuda Pancasila. Tapi itu pun tidak lama, hampir tidak lebih dari 1 tahun, karena memang model saya ini orang yang betul-betul sejak awal selalu merdeka, Mas Bambang. Jadi ketika saya merasa nggak cocok, ya saya lontarkan aja pikiran saya sampai terus. Tetapi yang menariknya ketika saya lepas jadi sekjen itu pun, Yakto mengatakan waktu itu,
di rantingnya dulu, di nanti batangnya. Aku nggak ngerti apa arah permainan itu. Rupanya itu ketua hariannya adalah Didit Haryadi. Nah, Didit Haryadi itu adalah orang yang dekat ketika itu dengan Benny Murdani. Nah, gitu ya. Ini saya harus buka semuanya sampai cerita ini. Iya dong. Iya. Nah, kemudian waktu itu ketika itu Benny Murdani lagi pasang surut hubungannya dengan Pak Harto. Gitu. Nah, peristiwa itulah yang kemudian kena dulu potong ininya dulu, rantingnya dulu. Dulu gitu. Kemudian Didit diganti, beberapa saat kemudian Didit diganti. Ketika di Pemuda Pancasila, aku menata sistem perkaderan bersama teman-teman lainnya. Disitulah awal mulanya masuk teman-teman dari AMI. Fungsi kekosongan itu karena Mas Yapto itu bilang ke aku, terutama kepada kawan-kawan itu ada 3 O, otot, omong, dan otak. Nah, ketiga itulah aku coba kumpulkan gitu, sampai kami melahirkan majalah apa dan seterusnya gitu. Nah, ketika jadi aktif di Pemuda Pancasila, ya, dominasi Pemuda Pancasila lewat kepemimpinan Mas Yapto itu kemudian melahirkan kepengurusan yang relatif banyak diisi oleh kader-kader Pemuda Pancasila. Pertama kalilah saya didudukkan sebagai salah satu ketua di Dewan Pimpinan Pusat, pengurus pusat, Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ketika itu Komite Nasional Pemuda itu sebagai wadah berhimpun anak-anak muda waktu itu dari seluruh warna cara berpikirnya, aktivitasnya, itu kami bisa berhimpun walaupun kami berbeda gitu. Dan itulah yang kemudian kami ketika masuk ke 97, 99 itu, awal-awal reformasi itu, kita berbeda dengan berbagai teman-teman yang dulunya di KNPI itu, ya ketemunya di sana lagi gitu, dengan suasana yang merasa bagaimana kita mengelola perbedaan itu tanpa perlu harus marah-marah, tanpa perlu harus tersinggung, karena memang kodrat kan, kesadaran kita, keberhimpunan kita di situ, ya kodrat bahwa memang kita pada datangnya berbeda gitu. Itu beda, kan tahun 1988 ketemu saya di Jepang kan Pak Aryadi itu. Ya, kita ketemu di Jepang, ada seingat saya sebagai wartawan sahabatnya Cahyo Kumolo. Wah, MNI. Tapi dalam perjalanannya Anda tetap di Golkar, Cahyo lompat ke P gitu. Karena mungkin dia juga nggak tahan dengan dunia Golkar yang kemudian terasa didominasi oleh golongan tertentu gitu loh. Tapi saya di sana. Ya, Pak Aryadi, terus kan kita ketemu lagi di tahun 1997, jadi anggota DPR RI sama-sama dari Golkar. Itu gimana ceritanya Pak Aryadi sampai situ? Jadi begini, 97 itu setelah beberapa saat saya nggak aktif di KNPI karena duka cita istri saya meninggal yang pertama itu. Tiba-tiba sahabat saya yang namanya Cahyo Kumolo sampai hari ini pun masih tetap sahabat saya, gitu, menugaskan saya untuk keluar rumah agar saya jangan banyak di rumah lagi karena keterpukulan kejadian itu, menugaskan saya ke Lampung. Nah, pada saat itulah kemudian dapat kabar bahwa teman-teman di Lampung itu nitipin saya lewat ketika itu kan memang Golkar itu harus dapat restu dari pemerintah daerahnya, gubernurnya kan gitu. Ya itu zaman itulah, gimana bumi dipijak di situ langit dijunjung, sebagai aktivis ya tetap aja sebagai aktivis begitu. Sehingga
ketika kita sampai di sana, saya dimintakan surat rekomendasi dari DPP KNPI. Cahyo Kumolo mengantarkan itu. Membuat surat saya, karena itu saya datang ke gubernur dan kemudian terrekomendasi. Itu pun di nomor 10, nomor yang paling istilahnya kritis gitu. 97 itu, syukur alhamdulillah saya terpilih. Disitulah mulai sebagai aktivis tersalurkan, sebagai orang yang merasa mewakili rakyat itu tersalurkan. Dan di situ memang sebelumnya saya sebagai aktivis kan teman banyak, segala lapisan masyarakat. Apa namanya istilahnya 8 penjuru angin kita milikin lah, dari yang suka di bawah sajadah sampai yang teman-teman yang melakukan kerjaan-kerjaan yang kadang-kadang haram jadah gitu kan. Nah, kita selalu berteman di situ. Tapi kita tetap aja seperti ikan, berada di laut tapi nggak asli. Pak Aryadi, saya benar-benar terkesima waktu itu karena sama-sama di Golkar. Setelah reformasi, kemudian Gus Dur dicalonkan menjadi calon presiden, hadir di sidang MPR, tiba-tiba yang nonton Gus Dur ke dalam gedung Pak Aryadi. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi begini, saya harus sebelum sampai di sana tuh ke belakang dulu, flashback sedikit. Gus Dur itu berteman karena dia seorang yang humanis, orang yang buat saya sangat-sangat mengagumi. Saya mengagumi beliau gitu. Tulisannya ya saya suka baca di beberapa surat kabar ketika itu. Kemudian sepak terjangnya itu mengantarkan dia menjadi ketua umum, umum PBNU. Nah, pada putaran yang pertama itu menarik karena dia selalu berada pada posisi yang oposisi, kritis. Sehingga bersama dengan teman-temannya, dia mendirikan berbagai organisasi-organisasi ormas, organisasi sosial, perkumpulan-perkumpulan yang kemudian melakukan kajian-kajian. Nah, dalam proses perjalanannya tentu karena berada pada posisi oposisi gitu, dia kemudian menarik buat mereka yang sesuai dengan alam pikiran itu. Nah, saya termasuk di dalamnya gitu. Itu sebabnya karena pergaulan saya itu dilalah tiba-tiba sekjen berhenti jadi sekjen sekjen Pemuda Pancasila dan seterusnya begitu. Tapi ya itu resiko dari sebuah pilihan. Saya nggak marah karena memang menyadari betul, cuman kadang-kadang terkejut ya, nikmati saja. Tapi di sisi lain saya juga pegawai negeri. Waktu itu belum ada larangan pegawai negeri berpolitik atau tidak gitu. Nah, kemudian dari proses yang seperti itu, Gus Dur kemudian ikut pemilihan lagi di PBNU di Cipasung. 1984 kalau nggak salah itu 84 atau 85. Karena saya di KNPI, teman-teman di KNPI itu kan sering kali ngumpul di kantor saya. Sering kali ya, teman-teman di KNPI itu saya karena saya autodidak gitu. Saya kumpulin lah teman-teman yang relatif terdidik dari sumber-sumber kantong-kantong kaderisasi yang mumpuni, HMI, PMII, GMKI, Gamki, Gemabudi, termasuk Liut itu kumpul lah di tempat kita. Sampai kemudian di Cipasung gitu, saya tugaskan 2 orang sahabat saya, Mujib Rohmat yang kemudian jadi sekjen KNPI-nya periodenya itu bagus, dan itu pun saya yang melakukan itunya untuk supaya dia
lakukan itu, ya itu konsekuensi pemimpin kan gitu. Ya. Nggak kita yang mengambil di depan, tapi kita mendorong teman-teman gitu. Dan Ahmad Mukoam. Oh. Ahmad Mukoam. Saya dorong sama untuk menghadiri itu. Nah, menghadiri acara Cipasung. Singkat cerita, ya karena itu menang lagi Gus Dur. Walaupun dia dikucil-kucilkan gitu, Ya. menang lagi. Terpilih lagi. Nah, sampailah cerita waktu itu ketika itu kemudian dalam perjalanannya itu di situ ada wakil sekjen namanya Muhyiddin Arubusman, teman-teman saya di DPP KNPI. Dia mantan ketua umum PMII, anak kiai di NTB, punya pesantren, punya pondok di sana. Nah, dialah yang kemudian bercerita ke saya bahwa Gus Dur tuh senang dengan saya. Saya diundang datang, gitu. Nah, diundang datang, ketika saya diundang datang, rupanya Gus Dur itu dengan teman-teman KNPI diundang datang, kemudian singkat cerita ada operasi untuk menjadikan ketua umum KNPI itu siapa? Taufik. Nah, orangnya Mbak Tutut. Didukung oleh Hartono, Jenderal Hartono dan segala macam. Nah, termasuk almarhum Iqbal Asgaf ke sana. Ya. Tapi karena saya nggak cocok dengan cara-cara yang seperti itu, ya saya lawan lah. Gitu. Saya lawan, saya konsolidasi. Sehingga kemudian yang jadi bukan Taufik. Taufik Ketua Umum PBHMI, yang jadi Maulana Isman. Gitu. Dan itu juga kontroversial juga. Setelah kemudian sekjennya dari Pemuda Pancasila, orang saya, yaitu Kaharudin Shah. Nah, saya menggunakan kewenangan Gus Dur karena NU itu organisasi bawahannya, apa underbawnya itu banyak, ada 9 apa 10. Ya. Saya pikir kalau selesaikan ke Gus Dur satu, yang 9 atau 10 ini mesti ikut saya. Nggak bisa enggak, gitu. Ya. Waktu itu Pak Muhaimin masih unyu-unyu, masih bawa jaket, bawa kancil gitu. Sekarang udah jadi pemimpin dia. Ya. Ketika itu dia dituruh sana kemari lah. Ya. Setelah Gus Dur jadi presiden, Pak Aryadi katanya sering ke istana waktu itu. Ya, sebenarnya awalnya sih, ya akhirnya begitu ya. Awalnya begini, saya dipesankan oleh adiknya Gus Dur. Karena setelah dia jadi presiden, gitu, saya antar dia ke depan itu, jalan sama-sama itu, baru teman-teman tuh kok kaget, kok punya hubungan bagus saya ini. Karena sebelumnya, sebelum lahir reformasi, Gus Dur udah katakan ke saya bahwa dia akan jadi presiden. Saya sungguh terkejut pada waktu itu, sebelum waktu itu belum ada reformasi. Dan dia menceritakan seperti apa yang terjadi kemudian. Bahwa ini semua bubar, dan kemudian ada partai baru, gitu, Pak Harto turun, gitu, dan kemudian saya jadi presiden. Itu dia ceritakan. Saya terkejut sehingga saya agak mundur ke belakang sedikit. Saya bilang, gimana Gus ceritanya? Baru dia ceritakan. Tapi karena cerita itu buat saya sesuatu yang mungkin orang akan mentertawakan, gitu, saya simpan. Ya, saya ngobrol sama adiknya yang juga sahabat kita di DPR, Ibu Aisyah. Ibu Aisyah. Bu Aisyah Baidawi. Karena Bu Aisyah Baidawi itu ada sekitar 5-7 meter dari jarak saya dengan Gus Dur. Nggak berani dekat. Kalau saya ngobrol dengan Gus Dur, hampir boleh dipastikan kalau saya sedang ngobrol dengan Gus Dur, orang nggak berani, nggak dekat. Gitu. Nggak berani dekat. Sehingga ketika itulah Bu Aisyah mesenin ke saya, Gus Dur mau ketemu kamu katanya, gitu kan. Karena kan Bu Aisyah sama saya seperti adik, seperti anak lah, kakak beradik gitu loh. Kami dekat dengan mereka berdua itu. Dan kemudian saya datang, rupanya didatengin ke rumah
Iim adiknya Gus Dur yang laki, yang kayaknya chemistry-nya kedua orang itu sama, suka musik klasik, suka hal-hal yang mistik gitu kan. Nah, saya datang ke situ, waktu itu apa dia mau hakikah cucunya atau apanya gitu, saya datang ke situ, disitulah saya ketemu pertama kali dengan Gus Dur setelah dia jadi presiden. Nah, singkat cerita, kemudian Gus Dur janji sama saya untuk ketemu di sana. Karena saya nggak tahu prosedurnya, ya saya dikasih kontak karena di situ pas pampres apa segala macam agak terkejut kan nggak biasa waktu itu gaya presiden yang seperti itu, merakyat sekali, egaliter sekali, sehingga dia itu terkesan protokolernya longgar. Nah, sampai kemudian berlanjut hubungan kami di ini bolak-balik di istana, banyak sekali cerita yang menarik, dari mulai membawa yang namanya Rijal Ramli. Rijal Ramli dulu masih pakai aktivis ya, masih indef, masih apa gitu, apa lah, saya nggak tahu. Ya, betul, indef. Lembaga ekonominya ya. Ya. Nah, dia itu kemudian saya dibawa, saya ketemu dengan seseorang itu nggak ingin saya sebutkan namanya. Kemudian nitip nomor telepon ini, nomor telepon Rijal Ramli, nanti Rijal Ramli akan menghubungi Anda gitu kan. Saya bilang saya nggak kenal Rijal Ramli, gitu kan. Karena kita sama-sama, dia di Bandung, saya kan di Jakarta, cuman dia keluar masuk negara mungkin ya, saya tetap ambil pilihan jadi resimen mahasiswa dan kemudian jadi aktivis, ya tetap bergerak di pilihan yang tadi saya sebutkan itu, KNPI, Pemuda Pancasila dan seterusnya. Sampai pada suatu kesempatan di telepon saya lagi duduk sama Hariman Seregar. Nah, karena kenapa? Karena itu idola saya, Hariman Seregar itu, gitu. Ya, yang saya anggap ketika dia masih muda, dia bisa mengambil posisi yang spektakuler lah. Dan buat saya hari ini dia sebagai legenda, gitu, yang masih hidup. Nah, singkat cerita, ketika saya lagi ngobrol sama Hariman, telepon masuk, kemudian saya bilang datang ke sini di Borobudur. Di Borobudur makan bubur kita di situ. Waktu itu ada namanya restoran yang sorry bukan Borobudur, Hotel Indonesia. Hotel Indonesia. Makan bubur di situ. Rijal Ramli datang. Rijal Ramli datang bawa CV ke saya. Ini saya mesti ceritakan ini di balik ini semua nih. Yeah. Cuman Bambang Sadon yang dapat ini. Nah, kemudian setelah itu saya bawa datang, saya janjilah besok paginya dia datang. Rijal Ramli jalan sama saya nih. Kita janjian ke istana. Karena saya ya pagi sore sampai malam duduk tidur, baru saya pulang. Saya nggak boleh pulang sama Gus Dur. Saya Golkar, saya banyak tahu. Ya PKB itu kurang lincah, terasa bawa mobil baru kan gugup kan, kalau namanya mobil baru itu kan. Saya juga mobil baru tapi di kader di Golkar, di kader di Pemuda Pancasila, di kader di KNPI. Jadi untuk dapat mobil baru, memang udah latihannya panjang. Gitu. Nah, akhirnya selama beberapa saat kemudian dalam prosesnya Rijal Ramli di Bulog, saya negosiasi jangan nolak, dia terima, nanti saya akan berjuang terus sampai dia pada puncak. Walaupun dia sesungguhnya adalah orang yang cakap dan pantas untuk mengisi kabinetnya di Gus Dur, dan sampai hari ini pun dia memang orang yang loyal dan setia untuk mengabdi pada rakyat, sehingga saya tidak pernah menyesal gitu membawa dia gitu, mendorong dia sampai pada hari ini. Saya bangga kenal dengan Rijal Ramli. Itu salah satunya. Ya. Di balik itu semua, saya kemudian singkat cerita, pada menjelang akhir keberhentian Gus Dur itu, saya
ditugaskan oleh Gus Dur untuk menemui salah satu konglomerat yang namanya Antoni Salim. Nah, lewat sebuah proses yang saya lakukan, akhirnya Antoni Salim bertemu dengan saya, kita terbang ke Singapura, Gus Dur berangkat ke Singapura, dan saya pertemukan Antoni Salim, Om Lim, dan nah, apa yang dibicarakan oleh Antoni Salim, Om Lim, dan Gus Dur itu bicara soal pemulihan ekonomi. Gitu. Dan Om Lim tuh minta kita berkeinginan dia mati di Indonesia, dia diberi kesempatan untuk bisa kembali ke Indonesia, dia bisa membangun Indonesia kembali. Kenapa sebagian orang membenci dia, apa salah dia, gitulah. Dan kemudian Gus Dur menjelaskan, akhirnya bicaralah. Sampai kemudian suasana Om Lim dengan Antoni Salim dan Gus Dur. Tetapi di tengah ya, saya dipanggil oleh putrinya Gus Dur keluar di hotel itu, dan mereka marah dengan saya. Kenapa bawa Antoni Salim dan Om Lim di sini? Nah, ini yang kemudian menjadi awal muawal Gus Dur menerima tamu di Jalan Irian. Nah, ini ceritanya nih. Tadinya kan di istana Jalan Irian. Karena apa? Karena setelah kejadian di Singapura itu, saya lupa nama hotelnya itu, yang dibuk satu lantai oleh Presiden Gus Dur itu. Waktu itu dubesnya yang sekarang presiden setengah presiden lah. Kan ada presiden wakil, ada satu setengahnya itu namanya LBP. Oh, Dubesnya. iya. Iya. Di situ. Nah, disitulah kemudian apa yang terjadi sekarang di mana di konsepnya Jokowi antara lain soal pemindahan ibu kota, terus kemudian jalur kereta yang harus dibangun di Kalimantan untuk mengangkut atau jalan tol untuk mengangkut hasil-hasil tambang ke pelabuhan dipercepat begitu, di situ diperbincangkan. Pak Aryadi, ya. Pada waktu itu ada rumor, memang Pak Aryadi ini yang bagian membawa pengusaha ke istana pada waktu Gus Dur. Gimana itu, Pak? Oh enggak, sama sekali enggak. Ketika setelah itu selesai, karena kan kita ekonomi kan untuk harus dipercepat kan, ya kan? Dan itu sesungguhnya ya Gus Durnya yang membangun itu, dan setelah saya berhasil mempertemukan Gus Dur dengan Antoni Salim, saya udah nggak campur lagi karena ini dedicated saya sebagai aktivis, sebagai anggota DPR, sebagai orang yang melihat Gus Dur sungguh-sungguh ingin memperbaiki keadaan gitu. Saya lepaskan itu. Ya. Nah, saya lepaskan itu. Saya tidak lagi mau cawe-cawe urusan itu, diserahkan semuanya oleh Gus Dur, wakil presidennya waktu itu Bu Mega maju mundur gitulah ya. Gus Dur yang lebih ini, dan Rizal Ramli yang lebih banyak berperan untuk menata ekonomi itu. Dan Rizal Ramli sungguh dipercaya oleh Gus Dur. Sangat dipercaya, diberikan kesempatan yang optimal untuk memperbaiki keadaan itu. Satu lagi Pak Aryadi yang tentang pengusaha ini. Kalau tidak salah yang juga sering disebut-sebut itu adalah pimpinan pemilik Texmaco yang dibawa Pak Aryadi ke istana. Ya, itu di pasar. Saya jadi begini. Kenapa saya suka dengan Texmaco? Pertama, dia adalah ya pengusaha yang konsentrasi penuh, bersungguh-sungguh membangun industri di Indonesia, berawal dari industri tekstil.
sejarah kita ketika kita berangkat ke Jepang itu 1901 itu baja di Jepang itu dimodali oleh negara. Itu 1901. Kita ingat waktu itu bagaimana Bushido, semangat Bushido itu kita pelajari sama-sama kan, Bang? Ya. Nah, iya kan? Disitulah saya lihat bahwa kita memang memerlukan industri dasar. Gitu. Nah, saya temukan di Texmaco. Texmaco itu seluruh industri asalnya di mana aja di dunia ini harus disupport oleh negara. Harus disupport. Bukan dimatikan. Nah, Gus Dur kemudian konsentrasi di situ. Tetapi sayang, negara ini nggak punya keberpihakan terhadap tumbuhnya industri dasar kita. Kita tidak sampai hari ini, tolong sebutkan di mana ada kita punya industri dasar. Nggak ada. Makanya kita hari ini sudah menjadi daerah jajahan yang paling enak buat industri-industri besar di dunia itu. Dan inilah cikal bakal hancurnya Indonesia ketika pilihan kita tidak melakukan perlindungan terhadap industri dasar. Kita hanya mau berdagang, berniaga, jual sana, jual sini, cari nilai tambah yang kecil-kecil seperti itu. Ya, baik. Yang kita lihat juga IPTN, kan itu kan Habibie juga dihancurkan gitu loh. Pak Aryadi, memang banyak cerita-cerita menarik di situ. Tapi saya ingin kembali ke masalah Golkar. Kalau tidak salah, tiba-tiba Pak Aryadi jadi ketua Golkar Lampung. Gimana ceritanya itu? Ya, jadi begini kan, setelah saya mengambil posisi menolak impeachment Gus Dur, gitu. Kemudian saya berpikir sebagai seorang aktivis yang ingin tetap mengabdi di Golkar, ya dengan modal sosial yang setidaknya saya miliki gitu. Kemudian ada kompetisi di Lampung karena kebetulan saya juga kan caleg dari sana, kan wajar kalau saya kemudian mau membangun itu. Dan singkat cerita, seluruh menteri datang ke sana yang dari Golkar membawa nama Agusman. Agusman ini on behalf-nya Akbar Tanjung. Oh iya. Nah, mantan ketua ya udahlah kalau udah daftarnya panjang begitu kita bisa tahu lah orang Bang Akbar, ada Aulia Rahman, ada Sri Rejeki, ada Agung Laksono, ya kan? Semua turun ke sana untuk bawa Agusman Effendi. Jika cerita nggak muncul, yang muncul nama saya. Yeah. Kemudian ya lewat permainan politik gitu, ada pergantian antar waktu karena Sri Rejeki jadi menteri. Lewat itu, disitulah saya dikerjakan, digangguin. Sampai pada gerakan fisik, sampai Akbar Tanjung memanggil saya ke rumahnya, ngumpulin orang, untuk saya kemudian menyerahkan itu. Agak aneh memang kejadian itu, gitu. Ya intinya kepemimpinan saya tidak disukai. Setelah itu barulah kemudian pergantian sejalan dengan waktu saya diganti undang-undang tentang susunan dan kedudukan partai politik, susunan dan kedudukan anggota DPR dirancang ulang. Yang tadinya anggota DPR nggak bisa lagi direcall gitu, lewat permainan itu direcall gitu loh. Ya. Enggak. Nah, ini Pak Aryadi kok mau diganti? ya karena sudah dalam keadaan fait accompli begitu di DPP, dan saya mau naik haji juga ketika itu. Jadi saya lakukan perlawanan pun saya udah hitung bahwa perlawanan yang seperti itu nggak bakal bisa saya lakukan karena Gus Dur udah berhenti kan. Ya. Gus Dur udah berhenti. Jadi kenapa jadi seperti itu? Karena kenapa Golkar kemudian menganggap saya nyeleneh gitu? Ya karena ketika paripurna MPR
satu-satunya anggota Golkar yang menolak Gus Dur di impeach, saya. Dan Anda kan jadi saksinya juga kan di Ya, situ. ya. Yang kemudian siapa tuh kritikus dan humoris itu yang ini, yang gendut-gendut itu, Ya, yang Jaya Suprana. Jaya Suprana nulis artikel di situ, masih ada orang yang waras di DPR, masih ada satu orang yang waras di DPR. Dia tidak sebut nama saya karena dia nggak kenal saya. Tapi ketika satu hari kemudian saya makan pagi dengan dia, dengan Jaya Suprana, begitu dia bilang, oh sampean toh yang kemarin nolak impeach itu, iya. Oh itu saya bikin tulisan, dia bilang gitu. Disitulah saya baru tahu bahwa dia bikin tulisan di situ. Nah, sehingga buat saya ya sampai hari ini saya orang yang merdeka, orang yang ingin terus waras gitu melihat proses perjalanan kebangsaan kita hari ini. Ya. Dan Pak Aryadi, saya akan mengikuti juga sedikit-sedikit tapi perjalanan Pak Aryadi. Kemudian dari proses perjalanan Golkar dan sebagainya. Kenapa Pak Aryadi selalu berada di pihak yang kalah? nah, ya karena kan kebanyakan sebenarnya bukan kalah menang itu kan soal kesempatan aja. Ini soal baik dan benar aja. Yeah. Ya kan? Bahwa saya berkeyakinan misalnya ketika saya pernah memang karena menurut saya ya, cara berpikir kita yang materialistik, jalan pintas, shortcut, itulah yang membuat saya terus kalah karena saya ingin terus berada pada sebuah proses dan itu panjang, memang melelahkan, memang harus sabar. Nah, buat saya nggak ada sesuatu yang kalah menang. Buat saya bahwa ini adalah bagian dari sebuah perjalanan cita-cita saya gitu. Dan pada posisi hari ini pun saya tetap kritis, baik itu pada siapapun, pada Golkar, pada rezim ini gitu, saya tetap aja berada pada posisi yang kritis gitu. Sehingga itu memang menurut saya sebuah panggilan barangkali. Ya. Pak Aryadi kan pernah dekat membela Pak Surya Paloh, pernah dekat dengan Pak Prabowo, ya. Tapi dua-duanya sekarang tidak di Golkar lagi. Gimana itu Pak Aryadi? Ya, kalau dengan Mas Bowo itu ceritanya menarik ketika saya berkeinginan untuk dia maju dari Golkar gitu, karena cara berpikir Golkar ketika itu kan wani piro gitu. Nah, Mas Bowo waktu itu nggak berpikiran begitu. Dia pikiran bahwa cita-cita sama saya. Mungkin karena pikiran yang seperti itu dikesankan lugu gitu loh. Tapi kan dia tidak lugu gitu. Dalam proses perjalanannya dia kalah. Ya sama dengan model Nurholis Majid kan, gitu loh. Orang-orang yang berada di situ kan memang tidak terbiasa dengan keadaan yang hengki-pengki begitu. Nah, begitu juga dengan Surya Paloh. Ketika kita lakukan perlawanan dengan Ical gitu, ya, Surya Paloh ya terlalu lugu, terlalu punya banyak apa gitu. Sehingga ketika saya waktu itu mendorong Enggar udah menang dalam satu putaran, ya, dalam wakil ketua DPR, ingat itu Bapak Sadono? Ya, ya. Waktu lawan Priyo Budi Santoso, saya dikalahin lagi dengan kekuasaan gitu loh. Ya saya nikmati aja karena memang ternyata akhirnya kan lewat proses dan waktu gitu Enggar bisa jadi menteri, Surya Paloh bisa memimpin dari nol Nasdem, dan hari ini dia eksis di rezim ini kan. Ya. Nah, itu saya kira bukan sesuatu yang kalah kan. Pak Aryadi,
Nanti kita bisa berdiskusi lagi di waktu yang lain. Tapi saya pengen begini, di akhir ini dengan berbagai pengalaman tadi ya, bukan teori tapi orang yang praktek langsung basah kuyup langsung di lapangan. Ini situasi sekarang ini, partai-partai sekarang ini dihadapkan pada masalah ke depan, misalnya yang Pilpres 2024. Kalau analisa Pak Aryadi, ini situasi gimana ini kira-kira nanti? Ya, jadi gini, ini pastilah. Pertama gini, pasti ini kita ingin siklus 5 tahunan sebagai seorang yang menghormati, melakukan pilihan dan menyukai, menyenangi demokrasi gitu. Ya, kita ingin siklus 5 tahunan. Siklus 5 tahunan itu karena itulah kenikmatan kita, bicara bebas tanpa ada kebencian gitu, bisa terukur. Hanya persoalannya kan hari ini ya kita melihat bahwa pilihan kita untuk melakukan proses penegakan hukum setengah hati, ya kan, tebang pilih, terus kemudian cara kita melakukan atau mengelola perbedaan itu terlalu kasar, vulgar, menggunakan kekuasaan, menurunkan baliho dengan cara-cara yang seperti itu, yang kita anggap itu kok nyeret-nyeret keadaan yang udah baik gitu loh. Udah, itu yang kemudian ini adalah tabungan-tabungan yang merusak, ya, tabungan-tabungan kejelekan yang semakin menumpuk. Kalau dalam bahasa saya ini adalah kayu bakar revolusi yang terus disulut, yang terus dibakar gitu agar siklus 5 tahunan ini terganggu. Dan kemudian saya melihat bahwa ya cara kita mengelola oposisi ini itu jauh lebih buruk ketika rezim Orde Baru jalan selama 30 tahun. Ya, gerakannya nggak masif, konflik di masyarakat begitu terasa ya dan terbelah gitu. Kita pikir setelah pemilu selesai, Bowo masuk dalam kabinet, ini keadaan bisa normal, ternyata enggak. Nah, ini ada sesuatu yang menurut saya risau kita, dan kata kuncinya di pemimpin nasionalnya gitu. Ini kata kuncinya di kepemimpinan nasional. Pak Aryadi, kira-kira perpolitikan ini masih akan lebih seru ya daripada yang sudah-sudah? Sepertinya, karena dia akan bertemu titik pandemi, krisis ekonomi yang sulit gitu, terus kemudian situasi politik semakin memanas, memuncak gitu, masuknya Rizik di sini, ya kita lihat bagaimana rezim ini mengelola ini, gitu, mengelola ini. Ya, kita masih berkeinginan siklus 5 tahunan jalan, partai politik juga semakin dewasa. Ini kan enggak, oposisinya udah nggak ada di DPR. Kalau zaman Orde Baru masih ada oposisi itu, PDI-nya itu masih kuat, masih tetap, walaupun ini tetap melakukan tindakan-tindakan yang kritis gitu. Ya. Kalau sekarang ini semuanya sudah selesai, semua diabaikan. Kritik itu didengar, diabaikan atau ditindak, gitu. Nah ini kan pilihannya ditindak. Ya. Oke. Kritik dibangun dialognya. Ya. Pak Aryadi, terima kasih sekali atas berbagai pencerahan tadi, pengalaman-pengalaman yang lalu. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi para pelaku politik yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak Aryadi Ahmad, politisi senior yang sudah sangat berpengalaman. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Ya, sehat. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan
yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.